Shalom Youth, welcome home buat kalian yang baru pertama kali ikut ibadah online ini. Kami mengundang kalian yang masih belum ada komunitas atau kelompok sel untuk join di Connect Group. Caranya yaitu add line kami di @msyouth. Dan bagi kalian yang ingin memberi persembahan, bisa scan QRIS yang ada di layar kalian. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Mari persiapkan hati dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah online ini. Kami percaya tidak ada jarak dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami siap melindungi, bungkus ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Haleluya, amin. Selamat beribadah, God bless you. Shalom semuanya. Berapa banyak hari ini kita bersuka cita, kita bisa bangkit berdiri bersama-sama. Yuk kita mau pujikan pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama tepuk tangan bersama-sama, come on. Say oh, 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 oh. Let's sing. You turn it all around. When I was hurting, now I'm rejoicing. In your life I found when I had joy. Ooh, you took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I had joy. Ooh, let a celebration begin. Make a joyful noise out to Him. Come on everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy that won't stop. I will never leave, so I will praise you with laughter, for you are good. Say oh, 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 oh. Let's sing. You took away my pain. You took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I had joy. Whoa, let a celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy that won't stop. I will never leave, so I will praise you with gladness, for you are good. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and now we'll shout for. Come on everybody, let's sing together. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and now we'll shout for. One more time, let's sing. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout. Oh, come on everybody, let's clap your hands, come on. You have given me a joy that won't stop. I will never leave, so I will praise you with gladness, for you have joy.
percaya kita memperoleh sukacitanya. Berikan tepuk tangan luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami percaya hari ini Tuhan, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami tahu Tuhan itu adalah yang terbaik buat setiap kami. Karena Engkau Allah yang beserta kami, selalu menyediakan yang terbaik buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau bawa penyembahan terbaik kami di hadapan-Mu. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dengan imanmu katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Bersama angkat tanganmu katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Engkau baik Tuhan bagi setiap hidup kami Tuhan. Katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat
ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenang. Dengan segenap hatimu katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Kami sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Lebih sungguh lagi dengan imanmu katakan, kami mau sembah Engkau Tuhan. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Lebih tinggi lagi dengan iman katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami rindu, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Hati kami rindu Tuhan menyenangkan-Mu Yesus. Hati kami rindu Tuhan menyenangkan melalui setiap penyembahan kami hari ini. Kami bersyukur, yes God. Ini waktu kami menyembah, ini waktu kami menyembah Engkau Yesus. Hanya ini yang bisa membalas kebaikan-Mu. Hanya dengan penyembahan kami. Oh, mari angkat penyembahan-Mu hari ini di hadapannya. Saya percaya Dia sangat disenangkan oleh setiap penyembahan anak-anaknya. Kami sembah Engkau Yesus. Kami sembah Engkau Yesus. Kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau Yesus. Yesus, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu. Kasih setia-Mu besar bagiku, kasih setia-Mu nyata bagiku Yesus. Oh, kami sembah Engkau Yesus, kami sembah. Oh, shkiara la bayara la 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 basikira la 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 la.
Biar apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami mau tetap katakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik buat setiap hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, bahkan dalam kondisi terendah dalam hidup setiap kami pun Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau tetap Allah yang baik. Setiap hari ini kami menyembah-Mu Yesus. Setiap hari ini Tuhan kami mengagungkan nama-Mu lebih lagi. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini Bapa, buat hadirat-Mu. Kami percaya hari ini hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Dalam kondisi apapun Tuhan hidup kami, mungkin kami gak temukan jawaban, tetapi Tuhan minimal ketika kami datang ke hadirat-Mu, kami terima Tuhan yang namanya damai, sejahtera, dan ketenangan. Hari ini kami juga percaya Bapa bahwa kami akan lebih ditenangkan lagi oleh firman-Mu. Persiapkan hati kami untuk menjadi tanah yang subur, untuk menjadi tanah yang siap Tuhan ditaburi benih firman-Mu. Sehingga setiap benih firman-Mu itu Tuhan boleh berakar, tertanam, dan bertumbuh serta berbuah dalam hidup setiap kami. Terima kasih. Kami sungguh bangga menyambut firman-Mu yang siap untuk mendengarkan firman-Nya. Mari dengan iman-Mu berkata, amin. Shalom orang-orang muda, apa kabarnya? Saya berdoa biar semua kita ada di dalam keadaan yang baik ya. Apapun yang sedang kita alami, percaya Tuhan tetap ada di dalam kendali. Sebelum saya mau sampaikan firman Tuhan, ayo kita doa sekali lagi yuk. Datang ke Tuhan, kita minta firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh memberkati hidup kita. Dan bukan hanya memberkati, tetapi mengubah cara berpikir kita dan akhirnya mengubah kehidupan kita. Tuhan Yesus, kami datang di hadirat-Mu sekali lagi. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan kami boleh beribadah, kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu, mengakui-Mu sebagai Raja, sebagai Allah dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami mau dengar firman-Mu, biar hanya perkataan Kristus yang mengalir keluar dari mulut hamba-Mu ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati orang-orang muda ini dengan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Oke, hari ini tema kita di bulan ini adalah tentang keluarga. Kalau kita bahas tentang keluarga, maka semua kita setuju bahwa semua kita ini lahir di dunia ini di dalam satu keluarga. Gak ada satupun di antara kita yang lahir itu turun dari langit kan? Atau gak ada satupun dari kita yang lahir dari sebuah batu tiba-tiba kita muncul. Ada saja. Kita pasti lahir dari sebuah keluarga dengan orang tua, papa dan mama. Entah keadaannya ideal atau tidak ideal, kita lahir dari sebuah keluarga. Dan seringkali kita belajar dan mengalami banyak hal. Mengalami hal-hal yang esensi dalam kehidupan itu di dalam keluarga. Permasalahannya adalah kita kadang-kadang mempunyai pengalaman-pengalaman atau situasi-situasi yang tidak mengenakan di dalam keluarga. Benar, keluarga adalah bagian penting dalam kehidupan kita, tetapi kita harus jujur bahwa tidak banyak keluarga yang ideal. Ada banyak dari kita yang lahir dari sebuah keluarga yang tidak ideal. Ada banyak dari kita yang lahir dari sebuah keadaan yang tidak ideal. Dan itu seringkali membuat kita itu salah merespon, saudara.
itu membuat kita itu salah bersikap ketika kita sedang berada di dalam sebuah keluarga yang tidak ideal. Tidak seperti keluarga orang lain. Seringkali kita salah merespon. Hal pertama yang saudara harus taruh di dalam hati saudara adalah ini, bahwa keluarga saudara memang bukanlah keluarga yang sempurna. Janganlah berusaha bandingkan dengan keluarga orang lain. Janganlah terus mempertanyakan kenapa keluargaku kok seperti ini, kok aku dilahirkan di keadaan yang seperti ini. Saya percaya bahwa keadaan yang tidak sempurna, keadaan keluarga yang tidak sempurna itu mampu mengerjakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Dan saya terus percaya keluarga yang tidak sempurna itu juga akan mengalami perubahan ketika kita mengambil respon yang benar. Keadaan yang tidak sempurna, keluarga yang tidak sempurna bukanlah alasan untuk kita menjadi pribadi dan bertumbuh menjadi orang muda yang akhirnya jadi orang muda yang tidak sesuai yang Tuhan mau. Respon yang benar adalah kunci untuk membuat hidup kita bertumbuh dengan sehat dan normal. Kalau saudara suka tulis catatan khotbah, saya akan kasih judul khotbah saya hari ini adalah respon yang benar. Karena banyak dari kita lahir dari keluarga yang tidak sempurna. Bagaimana caranya kita merespon ketika kita ini sedang berada di dalam keadaan, di dalam keluarga yang tidak sempurna? Ada beberapa hal yang saya mau share hari ini. Saya berdoa semua yang saya share hari ini sungguh-sungguh memberkati kita. Yang pertama, bagaimana respon yang benar ketika kita lahir dalam keluarga yang tidak sempurna, keluarga yang tidak ideal. Entah orang tua yang tidak bisa jadi teladan buat hidup kita, entah orang tua yang bercerai, orang tua yang mendidik kita dengan sangat keras mungkin, orang tua yang mungkin tidak bisa jadi teladan buat hidup kita, dan lain sebagainya. Bagaimana merespon? Ingat ya, respon yang benar itu lebih penting daripada keadaan kita. Keadaan kita akan berubah ketika respon kita benar. Jangan tuntut keadaan kita berubah, baru kita berespon yang benar. Beresponlah yang benar dan percayalah keadaan saudara berubah. Amin. Saya ulang lagi. Jangan tuntut keluarga saudara berubah dulu, tetapi kerjakan bagianmu dulu, beresponlah yang benar dulu, baru berharap dan percayalah keluargamu akan berubah. Respon adalah kunci yang utama ketika kita sedang berada di dalam keadaan yang tidak sesuai dengan yang kita mau. Respon yang benar menentukan perubahan keadaan. Respon yang benar yang pertama ketika kita ada di dalam satu keluarga yang tidak ideal. Respon yang benar yang pertama, hormati orang tuamu. Keluaran pasal 20 ayat 12 berkata seperti ini. Saya bacakan ya. Keluaran pasal 20 ayat 12 berkata seperti ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Keluaran 20 ayat 12 ini adalah perintah Tuhan. Perintah Allah masuk di dalam 10 perintah Allah. Dan kalau ini perintah, maka tidak ada pengecualian. Ayat ini, perintah ini tidak dikatakan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu kalau mereka layak dihormati. Enggak. Hormatilah ayah ibumu. Titik. Apapun keadaan ayah dan ibu kita, setidak baik apapun keadaan mereka, Alkitab tetap memerintahkan kita untuk menghormati ayah dan ibu kita. Ini adalah perintah tanpa terkecuali. Di Efesus pasal 6 ayat 2-3 berkata lebih lanjut mengutip perintah ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Ditekankan oleh Paulus, ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Perintah Tuhan yang ini, perintah Tuhan untuk menghormati ayah dan ibumu, disertai dengan sebuah janji. Apa itu janjinya?
Janjinya adalah engkau akan berbahagia dan panjang umur. Wow. Jadi kalau kita nggak menghormati ayah dan ibu kita, papa dan mama kita, maka kita nggak akan pernah bisa bahagia dan panjang umur loh. Tahu nggak resep untuk tidak panjang umur itu apa? Simple, jangan hormati orang tuamu. Itu saja. Tapi kalau kita mau yang sebaliknya, kita mau bahagia di dunia ini, maka kita diperintahkan untuk menghormati ayah dan ibu kita. Kalau kita mau panjang umur, kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Janji Allah baru digenapi ketika perintahnya kita lakukan. Janji untuk berbahagia, janji untuk panjang umur baru bisa digenapi dalam kehidupan kita kalau kita itu melakukan perintahnya dulu, yaitu menghormati orang tua. Menghormati orang tua adalah sebuah perintah, bukan opsional. Menghormati orang tua tidak membutuhkan syarat. Apapun keadaan orang tua kita harus menghormati mereka. Amin. Amin. Bahkan Alkitab lebih lanjut berkata bahwa kita tidak bisa menggantikan perintah untuk menghormati orang tua itu dengan ibadah kita, dengan pelayanan kita. Coba lihat. Matius pasal 15 ayat 4 sampai 6. Matius pasal 15 ini Yesus sendiri yang ngomong loh saudara. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati. Wow, yang mengutuki, yang memperkatakan sesuatu yang tidak pantas kepada orang tuanya, pasti dihukum mati. Ini Yesus yang ngomong loh. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Jadi orang Israel, orang Yahudi waktu itu mengizinkan seorang anak berkata sama papa mamanya, ayah ibunya, minta maaf ayah ibu, karena uang yang harusnya aku gunakan untuk memeliharamu, aku persembahkan untuk Tuhan di bait Allah, aku gak bisa lagi memelihara hidupmu. Tuhan Yesus hardik kebiasaan itu. Kenapa? Karena di mata Tuhan, di mata Allah, perintah untuk menghormati orang tua tidak bisa digantikan dengan pelayanan kita. Kita pikir ketika kita sudah melayani, maka kita bisa berhak untuk tidak hormat sama orang tua. Salah. Ketika kita berpikir kita ini sudah hidup benar di hadapan Tuhan, maka kita bisa tidak menghormati orang tua yang tidak benar di hadapan Tuhan. Salah. Perintah untuk menghormati orang tua tetap berlaku dalam kehidupan kita dan tidak bisa digantikan dengan pelayanan kita, dengan ibadah kita. Dan bukankah ibadah itu yang sebenarnya adalah melakukan perintah Allah? Dan hari ini Allah kasih perintah sama kita untuk menghormati ayah dan ibu kita. Tidak peduli apapun keadaan ayah dan ibu kita. Tidak peduli setidak ideal apapun keadaan ayah dan ibu kita. Tidak peduli selemah dan sesalah apapun mereka dalam hidup kita. Alkitab tetap kasih perintah untuk menghormati mereka. Dan kalau kita bicara tentang hormat, itu bicara tentang sikap hati, saudara. Menghormati lahir dari sebuah kerendahan hati. Amin. Menghormati orang tua itu tidak tergantung dari apa yang orang tua sudah lakukan sama kita. Baik ketika orang tua kita itu melakukan fungsinya sebagai orang tua buat hidup kita, dan kita bisa menghormati dengan natural, baik itu. Tetapi kadang-kadang orang tua melakukan kesalahan-kesalahan yang membuat hati kita seringkali pahit. Membuat hati kita seringkali tidak mampu menghormatinya. Dengar saya baik-baik. Tuhan kasih perintah, hormati orang tuamu tanpa ada syarat. Ketika orang tuamu salah, tetap hormati dia. Karena hormat itu bukan lahir dari perasaan. Menghormati orang tua sama seperti kasih. Hormat itu bukan perasaan.
Hormat itu adalah keputusan. Keputusan untuk apa? Keputusan untuk tetap menaruh hormat sama orang tua. Bukankah kita ini lahir dari orang tua? Amin. Toleransilah orang tuamu, sesalah apapun dia. Orang tuamu, papa mamamu, tetap adalah papa mamamu. Mereka adalah pemberian Tuhan. Engkau lahir di dunia ini karena mereka. Pasti ada maksud dan rencana engkau lahir dari kehidupan mereka. Dan saya tahu banyak dari mereka punya kesalahan. Dan belajarlah untuk menghormati mereka. Bukan karena mereka baik, tetapi karena mereka orang tuamu. Kesalahan mereka, by the way, kesalahan mereka kebanyakan adalah hasil dari kesalahan orang tua mereka juga. Saya ulang lagi. Ketika kita merasa dididik dengan cara yang salah, dididik dengan cara yang keras. Saya tahu itu nggak enak buat kita. Tapi bukankah kita setuju bahwa mereka juga mungkin dididik dengan cara yang keras? Saya tidak mentolerir, saya tidak berkata bahwa mereka berhak mendidik kita dengan keras ketika mereka dididik dengan keras. Enggak, saya cuma mau berkata, berilah toleransi, berilah pengampunan kepada orang tuamu. Karena memang orang tuamu tidak tahu apa yang mereka lakukan. Satu-satunya cara yang mereka tahu untuk mendidik adalah mereka mencontoh orang tua mereka. Berikan mereka pengampunan. Ketika mereka buat salah sama kamu, beri mereka pengampunan. Bukankah hati yang mengampuni itu yang Tuhan Yesus ajarkan? Menghormati orang tua lahir dari sebuah kerendahan hati. Kerendahan hati lahir dari sebuah kesadaran bahwa kita ini juga bukan manusia sempurna. Makanya Yesus berkata, ampuni orang yang bersalah kepadamu seperti aku mengampunimu, kata Tuhan. Kita baru bisa menghormati orang tua dan tidak memberikan tuntutan sama mereka ketika kita ini juga sadar bahwa sebagai anak, saya juga gak terlalu sempurna kok. Sebagai seorang pribadi, saya juga gak terlalu sempurna kok. Hormati. Menghormati itu sikap. Sikap yang harus kita tunjukkan sama orang tua walaupun orang tua tidak sempurna. Ketika mereka panggil kita harus sapa, kita harus dengar. Ketika mereka panggil kita dengan keras mungkin, kita harus tetap menjawab dengan nada yang hormat. Iya Pak, iya Ma. Hormat itu ditunjukkan dari sikap. Ketika duduk di meja makan, kasih penghormatan, ambilkan makanan untuk orang tuamu. Sekalipun orang tuamu gak sempurna, ambilkan makanan untuk orang tuamu. Ketika lagi makan bersama, izinkan orang tuamu yang makan dulu, baru kamu. Atau kalau makan di waktu yang berbeda, pamit dong sama orang tua. Pama makan ya, respon yang benar. Hormati orang tuamu dan beresponlah yang benar. Amin. Ada amin. Nanti ketika kalian sudah bekerja, menghormati orang tua itu juga bentuknya adalah memelihara mereka. Ya, jangan pernah taruh orang tuamu di panti karena engkau gak mau merawat mereka. Tanggung jawab untuk merawat orang tuamu yang tidak sempurna itu adalah tanggung jawab. Amin. Beresponlah yang benar. Karena itu adalah apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang pertama, respon yang benar ketika kita lahir di keluarga yang tidak ideal, orang tua yang tidak ideal, adalah tetap hormati orang tua. Menghormati orang tua tidak tergantung dari apa yang mereka lakukan. Menghormati orang tua adalah tanggung jawab kita untuk melakukan perintah Tuhan. Menghormati orang tua adalah sikap hati yang rendah hati, yang sadar bahwa kita ini juga gak sempurna. Amin. Kita menghormati orang yang tidak sempurna. Kita tahu mereka layak menerima hormat itu. Yang kedua,
saya tulis di sini bahwa menghormati tidak sama atau tidak selalu meniru dan meneladani. Menghormati itu tidak berarti meniru, jadi duplikat. Kita harus jadi pribadi yang bertumbuh dewasa untuk mulai memilah apa yang benar, yang sesuai dengan yang firman Tuhan katakan, apa yang salah. Kalau orang tua kita melakukan yang salah, maka kita harus tetap menghormati mereka, tetapi tidak perlu mencontoh tingkah laku mereka. Saya ulang, menghormati tidak selalu berarti meniru dan meneladani. Kalau orang tuamu merokok, kalau papamu merokok, dia lakukan kesalahan, tetap hormati. Tetap sebagai anak yang hormat sama orang tua. Tapi kita nggak perlu meniru orang tua kita. Kalau orang tua kita salah. Ingat ya, standar kebenaran itu bukan terletak kepada orang tuamu. Standar kebenaran itu terletak kepada firman Tuhan. Kalau orang tuamu melakukan firman Tuhan, ikuti. Tapi kalau orang tuamu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, jangan ikuti. Karena menghormati tidak sama dengan meniru dan meneladani. Nggak sama. Hormati orang tuamu, tapi jangan tiru yang salah. Amin. Standar kebenaran kita harus lihat di dalam firman Allah, bukan dalam kehidupan orang tua. Adalah baik, adalah sempurna ketika kita melihat teladan dari kehidupan orang tua kita. Kalau orang tua kita sesuai dengan firman Tuhan, maka ikuti. Teladani. 100% ikuti kalau itu firman Tuhan. Tapi kalau itu bertentangan sama firman Tuhan, jangan ikuti. Karena manusia, sekalipun orang tuamu menyatakan bahwa hal itu benar, tapi kalau firman Tuhan berkata itu salah, maka firman Tuhan yang kau ikuti, bukan orang tuamu. Amin. Karena manusia tidak pernah diberi wewenang untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Untuk yang menentukan apa yang benar dan salah itu adalah wewenangnya Tuhan. Saya ulang. Adalah wewenangnya Tuhan untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Masih ingatkah kalian cerita tentang Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat? Tahu nggak kenapa dosanya itu cuma makan buah, tapi dosanya membuat Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden, dan akhirnya sejak saat itu dosa berkuasa dalam kehidupan manusia sampai kepada kita. Dosanya bukan hanya kepada perbuatannya, makan, bukan hanya itu. Tetapi buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, iblis berkata seperti ini sama Adam dan Hawa. Kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, kamu akan jadi seperti Allah. Tahu membedakan mana yang baik dan yang jahat. Tahu nggak itu dosa kenapa? Karena bukan wewenang manusia untuk menentukan apa yang baik dan yang jahat. Itu wewenangnya Allah. Ketika manusia mau menentukan bagi dirinya sendiri apa yang baik dan yang salah dalam hidupnya, dia sudah menjadi Allah untuk dirinya sendiri, dan itu dosa di hadapan Allah. Jadi ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik yang jahat itu, Adam dan Hawa sedang berkata kepada Allah, Allah mulai hari ini aku akan menentukan apa yang baik dan yang salah buat diriku sendiri. Engkau gak perlu menentukannya buat aku jadi Allah bagi diriku sendiri. Itu yang jadi dosa. Nah, manusia tidak punya hak, tidak punya wewenang untuk menentukan apa yang baik dan yang salah, apa yang baik dan jahat. Itu Tuhan. Jadi kalau kita mau menentukan apa yang benar, maka kita harus tanya sama Tuhan. Melihat firman Allah, bukan melihat kehidupan orang lain. Karena orang lain bukanlah penentu, bukanlah standar untuk kehidupan kita yang kita perlu ikuti. Kalau mereka mengikuti standar firman Tuhan, kita bisa ikuti mereka. Kalau mereka enggak ikuti, maka firman Tuhan itulah yang kita ikuti. Bisa mengerti maksud saya? Jadi menghormati tidak selalu meniru dan meneladani. Saudara harus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan. Jangan berzina, jangan membunuh. Kalau engkau lahir dalam
misal minta maaf, orang tuamu atau papamu selingkuh, lepaskan pengampunan untuk papamu. Lepaskan pengampunan, tetap hormati papamu sebagai seorang papa tanpa terkecuali. Pelihara dia, tapi jangan ikuti teladannya. Karena Alkitab berkata, jangan berzina. Ampuni dia, jangan simpan kesalahan. Orang yang dengar sampai tidak mengikuti bukan berarti membenci orang itu. Enggak loh. Dengan membenci orang itu, dengan membenci orang tua kita, maka otomatis yang sering kali terjadi, kita akan melakukan hal yang sama yang orang tua kita lakukan, yang membuat kita membenci dia. Pengampunan harus diberikan kepada orang yang bersalah kepada kita. Tapi jangan tiru teladannya. Amin? Ada amin? Saya tahu ini gak gampang buat kalian orang-orang muda. Tapi percayalah, itu akan seperti lingkaran setan kalau kalian tidak memutuskannya. Kalian akan cenderung melakukan seperti yang orang tua kalian lakukan kalau kalian tidak mengampuni orang tuamu. Pengampunan membuat ikatan itu, rantai itu terputus dalam hidupmu. Engkau berkata, aku akan tetap lakukan kebenaran firman Tuhan. Aku mengampuni, menghormati karena itu perintah Tuhan. Dan aku tidak mengikuti teladan orang tuaku. Itu juga firman Tuhan. Amin. Amin. Saya berdoa orang tua kalian akan mengalami pemulihan ketika hidup kalian juga akan berubah. Hidup kalian berubah. Dan saya mau tutup dengan ini. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Kalau kalian lahir dari sebuah keluarga yang tidak sempurna, jadilah teladan. Jadilah orang yang hidup benar di keluarga. Maka kau akan melihat perubahan yang besar dalam keluarga. Jangan ada tuntutan. Yang ada adalah teladan. Beda. Tuntutan dan teladan itu dua hal yang berbeda. Ketika engkau lihat kesalahan dalam kehidupan seseorang, jangan hakimi dia, jangan tuntut dia berubah, tapi kasih teladan. Mungkin saudara bertanya, loh kok tapi aku ini seorang anak, mana mungkin aku bisa jadi teladan untuk orang tuaku? Bisa. Bisa. Banyak kesaksian orang tua diselamatkan karena anaknya diselamatkan. Banyak kesaksian orang tua hidupnya kembali benar karena melihat anaknya mulai hidup benar di hadapan Tuhan. Jadilah teladan di keluargamu yang tidak sempurna. Dan percayalah, di momen yang tepat, di waktu yang tepat, keluargamu akan berubah. Ingat ya, perubahan dalam kehidupan orang lain terjadi melalui teladan kita, bukan tuntutan kita. Sekali lagi, perubahan dalam kehidupan orang lain terjadi karena teladan kita, bukan karena penghakiman kita. Menghakimi seseorang tidak membuat kehidupan orang itu berubah. Apa bedanya penghakiman dengan teladan? Orang yang menghakimi adalah orang yang membenci kelakuannya dan orang yang melakukannya. Tetapi orang yang memberi teladan adalah orang yang membenci perlakuannya tetapi mencintai orangnya. Dan Tuhan mau kita membenci kelakuan yang salah tetapi tetap mencintai orang yang melakukan kesalahan. Dengan cara apa? Memberi teladan. Amin. 1 Timotius pasal 4 ayat 12 berkata seperti ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam apa? Dalam perkataanmu. Dalam apa? Dalam tingkah lakumu. Dalam kasihmu. Dalam kesetiaanmu. Dan dalam kesucianmu. Jadilah teladan di rumah. Dalam apa? Dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Pastikan orang tuamu melihat hidupmu. Oh, anakku ini ya
sungguh-sungguh lahir baru, sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Hidupnya berubah. Dulu suka bantah, dulu suka memberontak, dulu gak betah di rumah. Sekarang suka tinggal di rumah, doa setiap pagi, baca firman Tuhan, jadi orang yang lebih sabar. Dan orang tuamu akan wondering, akan bertanya, apa yang terjadi sama hidup anakku ini ya? Dan satu titik mereka akan tanya sama kalian, siapa yang kamu kenal? Kenapa kok bisa hidupmu berubah? Di titik itu kalian bisa kenalkan Tuhan Yesus. Dan ketika mereka melihat Tuhan Yesus yang hidup, wow, hidup mereka juga akan berubah. Amin, amin, amin. Saya mau tutup dengan satu statement ini. Jangan tuntut perubahan yang ada di luar. Jangan tuntut perubahan keluargamu. Beresponlah yang benar. Dan kemudian percayalah perubahan akan terjadi. Hormati orang tuamu. Jangan ikuti teladan yang salah. Berilah teladan yang baik buat hidup mereka. Amin. Dan saya percaya the best is yet to come. Kalau ada satu orang benar diselamatkan, maka seisi keluarganya pun akan diselamatkan. Kalianlah agen perubahan. Kalianlah orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk mewarnai, untuk mengubah, mentransformasi keluarga kalian. Amin. Mari tutup mata kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Ora bakasi karabaka. Kalau ada di antara kalian hari ini, kalian sempat simpan kekecewaan, kepahitan untuk orang tuamu. Di momen ini, di waktu ini, ayo lepaskan pengampunan. Orang tuamu melakukan kesalahan karena mereka tidak tahu apa yang benar. Yang mereka tahu hanyalah sekedar meniru orang tua mereka. Ampuni mereka. Kalau engkau orangnya, hari ini engkau simpan kepahitan terhadap orang tuamu. Ikuti doa saya dan lepaskan pengampunan untuk orang tuamu. Hari ini aku datang di hadirat-Mu. Aku melepaskan pengampunan untuk orang tuaku. Aku mengampuni setiap kesalahannya. Dan aku berdoa, Tuhan menunjukkan jalan yang benar buat kehidupan mereka. Tuhan, aku menghormati orang tuaku. Tuhan, Kau tahu di hatiku yang paling dalam. Aku mencintai mereka. Roh Kudus bantu aku. Di momen ini, di waktu ini. Untuk menjadi teladan buat kehidupan mereka. Sampai mereka mengalami perubahan. Hidup mereka diubahkan. Tuhan, aku berdoa untuk orang-orang ini. Untuk orang-orang muda ini. Biar hidup mereka menjadi teladan di rumah mereka. Sungguh-sungguh Tuhan, intervensi keluarga yang tidak sempurna ini. Sungguh-sungguh Tuhan hadir di keluarga yang tidak sempurna ini. Dan sebuah perubahan akan terjadi dalam kehidupan keluarga mereka. Pakai orang-orang muda ini untuk jadi agen perubahan. Yang mentransformasi keluarga mereka. Roh Kudus kuatkan hati yang lemah. Roh Kudus mampukan setiap keinginan hati mereka. Sampai apapun yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan mereka. Rencanamu terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah selesai. Tapi Kau belum selesai bekerja dalam kehidupan mereka. Terus kerjakan apa yang Kau mau dalam kehidupan mereka. Sampai semua rencana-Mu terjadi dalam kehidupan mereka. Aku berdoa tidak ada satu orang pun yang gugur. Semua kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Amin. Saya percaya firman Tuhan hari ini mengubahkan kehidupan kita. Ingat, firman Tuhan adalah kebenaran yang baru bisa mengubahkan hidup kita ketika kita aplikasikan dalam kehidupan.
Jangan hanya puas untuk mendengar firman Tuhan ini, lakukan firman Tuhan ini dan lihatlah perubahan akan terjadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kalian.